Guys, what's going on? Welcome back to Crypto. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Hari ini hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 jam setengah 10 malam ya guys, waktu Indonesia Barat. Oke, hari ini kita akan mereview kembali skenario kita dan mencoba untuk membuat analisa lagi dalam dua potensi atau dua skenario, yaitu bearish skenario-nya dan juga bullish skenario-nya. Teman-teman kan sudah melihat bahwa harga itu sekarang sudah di 42.000. Ini adalah kenaikan yang cukup signifikan, performanya sangat baik dalam beberapa bulan, udah setahun lebih ya guys ya. Udah setahun lebih harga Bitcoin itu bullish sekitar 160 atau 170%-an ya teman-teman. Exact numbernya bisa dicek lagi kenaikan harganya itu berapa persen, tapi yang pasti adalah ini menunjukkan bahwa harga atau potensi Bitcoin menjadi diversifikasi aset atau menjadi alternatif aset untuk kita pilih itu sangat prospektif banget. Nah, teman-teman, sekarang kita akan antisipasi ya guys, karena kan memang harga Bitcoin itu dia bullish, cuma memang kita harus antisipasi pada struktur yang terjadi di sini. Apakah memang harga Bitcoin itu dia impulsif atau justru harga Bitcoin itu korektif? Kalau impulsif itu berarti sekarang itu menemukan wave 2 ke wave 3 yang dimana more wave bullish dari wave 1 dan 2. Kalau wave 2 itu kan korektifnya ya. Maka teman-teman harus antisipasi dulu pada Fibonacci 0618, Fibonacci 0,5, karena ini adalah harga-harga institusional nih, yang dimana memang banyak technical analis yang bergerak dari bidang institusi besar atau institusi keuangan besar itu ekspektasi bahwa harga itu berpotensinya ke 40.000 sampai dengan 50 ribuan. Nah, mereka bilang bahwa memang pada range harga tersebut itu akan berpotensi koreksi. Cuman kan kita nggak tahu ya, memang kalau ternyata sentimen positif itu sangat besar terhadap market Bitcoin, terus juga banyak investor yang mencari alternatif aset ke kripto karena melihat performanya yang juga cukup baik, jadinya mereka beli. Dan juga memang ada beberapa faktor yang kita lihat ya, bahwa Bitcoin ETF itu ada potensi cukup kuat untuk diterima, untuk yang BlackRock kemarin ya, akan diterima atau di approve oleh SEC. Dan kan memang deadline-nya itu sampai Maret 2024 kan. Dan banyak yang menduga atau membuat analisa bahwa SEC akan approve Bitcoin ETF-nya dari BlackRock itu yang kemarin diajukan. Terus juga memang kita mau mendekati halving di Maret 2024. Jadi ya memang kayaknya coincidence saja gitu ya. Di saat Bitcoin akan di ACC karena deadline-nya dan juga halving Bitcoin, jadi memang euforia banyak investor mungkin mencari alternatif aset yang performanya juga bagus untuk tahun ini. Melihat juga kan memang banyak aset-aset atau pasar saham, mungkin juga pasar keuangan yang saat ini juga masih belum pasti pergerakannya. Melihat dari pasar global yang sekarang memang juga belum stabil, mungkin bisa melihat seperti itu. Nah, jadinya mencari safe haven lah istilahnya ya, dan menjadikan Bitcoin dan altcoin menjadi sebuah alternatif investasi. Ya, jadi teman-teman jangan terfokus dulu pada wave 3 sampai dengan range harga berapa, karena kita nggak akan tahu pasti bahwa wave 3 itu dari 2 ke 3 itu harganya sampai dengan range harga berapa. Cuman yang pasti adalah kalau kita menghitung berdasarkan Elliott Wave, potensi cukup kuat sampai dengan 75.800-an. Tinggal nanti kita melihat aja buying powernya dari investor Bitcoin itu besar atau enggak. Cuman yang pasti dengan sentimen positif yang ada ke harga 78 atau 77-an ini sangat mungkin. Tinggal nanti kita lihat aja
di harga 78 atau 75 ini dia akan terjadi koreksi yang dalam atau enggak. Karena kalau kita ngeliat kan berarti harga Bitcoin itu akan naik sekitar 300%. Dan mungkin sebenarnya ini adalah hal yang wajar kali ya menurut gue pun, kalau memang naiknya 300% dikarenakan Bitcoin ETF di approve. Kemarin aja gold itu kan berarti naik sekitar 300%-an something ya, sekitar 11 tahunan dari tahun 2004 November sampai peaknya itu September 2011 ya. Naiknya berarti sekitar 320%-an. Kemarin juga sempat nyentuh new all time high kan. Nah, ini bisa menjadi potensi yang juga cukup kuat guys buat Bitcoin untuk menyentuh sekitar 300%-an kalau kita ngelihat dari historinya gold ya, bahwa pertama kali memang gold itu dikenalkan ETF-nya di pasar Amerika November 2004. Jadi gua harap teman-teman jangan ada yang cari posisi short selling untuk hedging market ya. Karena kalau ngarepin harga Bitcoin koreksi cukup dalam, gua rasa memang belum waktunya sih ya, melihat dari kemarin gue juga ada salah analisa yang dimana memang gue mengharapkan harga itu turun ke harga 33 ribuan something, yang ternyata ini adalah leading diagonal. Gue expect-nya adalah ending diagonal, jadi turun ke harga 33 ribu baru ntar harganya naik. Dan itu yang belum terinformasikan kepada teman-teman, dan juga memang gue nggak expect bahwa ini leading gitu. Makanya di saat sudah breakout baru oh ternyata ini leading gitu ya. Maka dari itu sekarang kita akan fokus kepada smaller time frame ya guys. Jadi kita akan fokus dulu di time frame 1 jam, ini 4 jam. Dan ini kita akan hide dulu, fokus kepada menit degree-nya ya. Nah, teman-teman harus melihat bahwa harga Bitcoin itu kan dia sudah melewati wave 2 ya kan. Terus pertanyaannya adalah apakah sekarang wave 3 atau justru dia corrective wave. Nah, ini yang belum gue sampaikan kalau nggak salah ya tadi ya. Nah, di sini ya. Apakah dia akan melewati Fibonacci 06, Fibonacci 05 sampai dengan ke 1018 di sini di harga 75 ribuan something, atau dia adalah korektif karena kita melihat kalau ternyata harga Bitcoin itu flat di kandang babi 69 sampai dengan 15 ribu, maka ini A, B, dan C baru ntar dikoreksi kayak gitu ya. Cuma kan kita melihat ada sentimen positif yang akan terjadi ke depannya. Tapi jangan optimis dulu ya guys bahwa harga itu akan naik gara-gara sentimen positif. Bisa jadi kalau regulator bermain dan membuat negatif pasar kripto, ya ini bisa jadi corrective wave. Jadi ini ntar akan ada koreksi yang cukup lumayan banget. Bisa 30%, 50%, 60%, 70, 80% dari kenaikan yang ada di sini. Sekarang kita akan kembali lagi fokus ke sini ya, smaller time frame-nya. Nah, kemarin ini kan gue terlalu fokus ya ke ini menjadi ending diagonal ternyata leading. Ini wave 5 dari minute degree kan. Minute degree-nya itu berarti dari bawah sini guys. Dari sini ya. 1 dan 2 dari 1, 2, 3, 4, dan 5. 1 dan 2 dari minute degree. Lalu 3 dan 4 ini dia running flat. Ini juga leading diagonal, ketemu wave 5. Ketemu wave 5 itu dia A, B, dan C. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 menjadi 5. Maka ini 5 kan barusan ini menjadi 1 dari wave sub minute degree-nya. Jadi ini 1 dan 2 jadi sub minute, maka ini 3 menuju ke 4. 1, 2, 3, 4, dan 5 dari micro degree-nya dari 1 berarti ya. 3, 4, dan 5. Nah, sekarang kita fokus mencari wave 3 dan wave 4 dari sub minute degree-nya ya.
Wave 3 ke wave 4 itu potensi koreksi adalah 41.071, 40.234. Yang dimana kalau kita ngelihat liquidation pada range harga tersebut itu ada, cuman nggak terlalu besar, sekitar 51,8 juta US dollar, menunggu pada range-nya sekitar 41.000 sampai dengan 40 ribuan. Teman-teman bisa lihat ya, yang paling kuning atau yang hijau stabilo itu memang liquidation-nya cukup lumayan, yang menunggu pada future market atau kotak berjangka di range harga tersebut. Jadi teman-teman harus melihat skenario atau potensi ini ya, karena memang harga Bitcoin saat ini itu bisa dia running flat di atas Fibonacci 0146, karena memang 0146 itu adalah support yang kita perlu perhatikan dari wave 3 ke 4. Jadi 0146, 236 sama 382 itu yang kita perlu waspada atau hati-hati. Maksudnya antisipasi ya, sebagai wave 3 wave 4. Kalaupun memang wave 3 dan wave 4 itu dia running flat, kalau running flat berarti membuat sebuah triangle pada range atau di atas 0146 Fibonacci. Jadi nggak turun sampai 4237. Kalau ke bawah sini gue ekspektasinya adalah zigzag. Cuman yang sekarang kita harus lihat lagi adalah smaller time frame-nya. Jadi kita fokus kepada micro degree. Teman-teman harus melihat Fibonacci 1236, 1618 yang kita tarik dari sini berarti ya. Yang kita tarik dari wave 3 dan wave 4, ini wave 5 ya. Kan barusan kita melihat subminute adalah 3. Ini ABC-nya udah ketemu. Korektifnya A, B, dan C. Nah, ini kan dia kalau gua ngeliat, makanya gua tarik 1618, 1236 itu sebagai target price dari wave 4 ke 5, karena gua melihat di sini ada leading. Leading itu dia Fibonacci 12, 12, 3, 4 dan 5. Nah, maka ekspektasi gua adalah di range harga 1618 Fibonacci 42.248 sampai dengan 42145 ini dia tertolak dan terkoreksi. Terkoreksi kan ekspektasinya bila mana memang flat, teman-teman fokus bahwa harga itu dia bisa running flat, bisa zigzag. Kalau running flat berarti satu gini ya. Nah, seperti ini. Kalau zigzag adalah ini. Jadi teman-teman fokus 1236, 1618 pada range harga 41, 221, 40914 untuk zigzagnya. Kembali lagi gue ingatkan bahwa ini adalah wave 3 menuju wave 4 ya. Jadi masih ada potensi harga itu menuju wave 5. Teman-teman fokus ini dulu aja. Cuman yang pasti adalah gue menyarankan banget buat teman-teman untuk cari long buy position dibanding short selling. Nah, jadi bisa di sini ya, bisa di sini, bisa di bawah sini, karena yang 382, nah sini nah. Ini kan 236, bawahnya sini 382. Zigzag di bawah sini, flat di atas ini ya. Ini. Lalu untuk wave berikutnya, wave 5-nya, nanti kita akan hitungkan. Yang penting teman-teman udah tahu, udah ketemu supportnya di range harga berapa aja. Kalau untuk wave 5-nya ekspektasi gua itu basically nggak jauh, 43.000 paling dekat. Fibonacci 2.272. Ini nanti jalannya pun bisa ke atas ini, bisa membentuk sebuah ini ya, diagonal. Diagonalnya itu hati-hati, bisa jadi leading, bisa jadi ending. Karena dia nyampenya ke wave 5. Kalau wave 5-nya mungkin gini ya, kalau dia flat set 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 5 anggaplah gitu ya. Kalau emang ini dia ending ya berarti koreksi. Koreksinya ntar kita cari. Kalau leading ini dia breakout baru ntar dia naik lagi. Jadi potensinya seperti itu dia nanti. Oke guys, mungkin ini ya yang bisa gue sampaikan malam ini. Kita fokus ke Bitcoin terlebih dahulu karena memang Bitcoin ini masih sangat-sangat bullish.
Jadi gua harap teman-teman antisipasi dan waspada untuk yang mencari short selling. Jadi lebih baik teman-teman cari posisi untuk long ya guys. Sip, nanti gua akan kembali lagi membantu teman-teman untuk menganalisakan PP karena PP sesuai dengan analisa yang kita buat ya. PP itu gua belum bikin analisa lagi, cuman yang pasti ini ya, dia tidak ke bawah lagi, justru dia double kombonya wave D-nya di sini ya. Wave D-nya di sini, ini adalah wave 1 berarti. Ini gua belum menghitung lagi ya guys, cuman kalau diukur-ukur berarti udah sesuai ekspektasi. Ekspektasi kita kan tadi dari sini turun lagi ke bawah, ternyata wave D-nya di sini menjadi 1 dan 2, ini 3 berarti. Nah gini kan, ini gue belum hitung loh ya. Ini kan potensinya kalau udah nyentuh sini, dia koreksi lagi kan ke Fibonacci 05, Fibonacci 06, dia breakout. Nah kalau teman-teman lihat, dia tertahan atau tertolaknya di golden ratio lagi, baru ntar harganya dia naik lagi, ntar gue bantu teman-teman untuk buat analisa ini ya. Karena memang gue belum analisakan, tapi yang seenggaknya udah sesuai ekspektasi kita untuk PP. Sip, thank you very much buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. I do really appreciate it. Jangan lupa buat teman-teman yang mungkin baru ngeliat channel Crypto Hell untuk subscribe. Bila mana memang konten ini, channel ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-temannya yang sedang membutuhkan referensi analisa agar analisa ini bermanfaat. Kalau untuk dianalisa kembali setiap analisis yang sudah gue buat, karena setiap analisis yang gue buat pasti ada potensi untuk salah. Sip, thank you very much for watching. Gue Fai Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat itu mahal. I'll see you guys on next video. Peace out.